bahan yang kita gunakan untuk membuat bumbu kacang. Di sini saya menggunakan 1 gelas kacang tanah atau 1 cangkir kacang tanah. Nah, di sini aku menggunakan tepung terigu setengahnya dari kacang tanah. Kemudian saya menggunakan bumbu-bumbunya, yaitu bawang putih, ada bawang merah, gula merah, penyedap rasa, garam, dan lada. Kemudian langkah berikutnya kita siapkan wajan untuk menyangrai tepung terigu. Nah, di sini adalah salah satu resep rahasia untuk membuat bumbu kacang itu lebih irit ya teman-teman. Nah, di sini tepung terigunya syaratnya itu harus disangrai terlebih dahulu sampai matang. Nah, di sini penyangraiannya ciri-cirinya matang itu berubah warna, ada perubahan warna pada tepung terigunya atau berubahnya aroma dari tepung terigunya itu sendiri. Nah, di sini kita harus menyangrai tepung terigunya itu dengan api yang kecil aja ya teman-teman. Kalau pakai api yang kebesaran dikit aja itu mudah gosong, apalagi kita tinggal sambil untuk ngomong anak gitu teman-teman. Hehe. Nah, di sini kita aduk-aduk terus tepung terigunya, dan inilah sudah matang ya teman-teman, udah berubah warna. Warnanya juga sudah berubah, aromanya juga sudah berubah menjadi lebih wangi lagi. Kemudian kita akan blender kacang tanah dan bumbu-bumbu yang lainnya. Nah, di sini gula merahnya juga akan saya ikutkan untuk di blender supaya penggorengannya lagi, pemasakannya nanti supaya lebih gampang untuk matangnya. Nah, di sini sebelum di blender kacang tanah dan bumbu-bumbu yang lainnya itu digoreng terlebih dulu sampai matang ya teman-teman. Kalau sudah siap semua, langsung saja kita blender, haluskan ya teman-teman. Nah, di sini supaya tekstur kacangnya itu lebih terasa lagi, jangan terlalu halus ya teman-teman untuk memblendernya. Setelah selesai, langsung aja kita masukin ke dalam wajannya ya teman-teman. Nah, di sini aku masak bumbu kacang ini 2 kali. Nah, maksud masak bumbu 2 kali ini yaitu ada 2 tahap. Tahap yang pertama kita masak sampai pengental. Nah, di sini bumbunya yaitu seperti penyedap rasa dan garam belum saya masukkan. Dan juga tepung terigunya. Nah, di sini tepung terigunya kita masukkan di tahap yang kedua. Nah, di sini kita lihat dulu cara pengentalannya ya teman-teman. Untuk pengentalan di sini teman-teman harus sering mengaduknya ya, supaya tidak bergerak atau gosong di dasarnya gitu teman-teman. Kalau udah mulai lengket-lengket di bawah, kalau nggak cepat diaduk itu akan gosong. Nah, di sini jadi teman-teman harus sabar, sering mengaduk-aduk aja sampai mengental gitu teman-teman. Langsung aja di sini saya skip karena agak lama ya teman-teman untuk pengadukannya ini. Nah, ini dia teman-teman, bumbu kacangnya sudah mulai mengental. Nah, sekarang kita masukkan bumbu penyedap rasa dan garamnya ya teman-teman, karena penyedap rasa dan garam tadi tidak kita ikutkan untuk di blender di awal. Jangan lupa lagi kita aduk-aduk lagi, jangan sampai gosong di dasar. Kalau sudah sampai gosong itu akan mempengaruhi rasa yang kurang sedap ya teman-teman. Setelah kita masukkan penyedap rasa dan garamnya, lalu kita siapkan juga tepung terigu yang sudah kita sangrai tadi teman-teman. Nah, di sini langsung aja kita masukkan tepung terigunya dan kita bisa lihat bareng-bareng adonannya jadi lebih mengental lagi. Nah, artinya kita siapkan air ya teman-teman. Di sini langsung aja kita tambahkan air. Setelah kita tambahkan air, jangan lupa untuk kita aduk supaya tepung terigunya tercampur rata dengan adonan bumbu kacangnya. Di sini seperti biasa, tetap ya, kita aduk-aduk terus sampai mateng. Di sini teman-teman bisa lihat untuk ciri-ciri mateng bumbu kacang itu sampai keluar minyak kacangnya ya teman-teman. Terus diaduk ya teman-teman, jangan sampai bosen.
Nah, di sini ada satu tips, kalau misalnya teman-teman masak bumbu kacang ini jangan pakai api yang besar, pakai aja api yang sedang ya teman-teman. Kalau pakai api yang besar itu akan lebih cepat gosongnya atau menggumpal di dasarnya gitu teman-teman. Apalagi kalau masak bumbu kacang disambi momong anak, nah itu sangat-sangat ya bisa lebih cepat gosong gitu teman-teman, tinggal sebentar aja akan cepat menggumpal di dasarnya. Nah, di sini teman-teman sudah mulai mendidih dan kita bisa lihat bareng-bareng di tengahnya itu sudah mulai terlihat ada minyaknya ya teman-teman. Nah, di sini aku nggak pakai minyak padahal ya itu adalah minyak kacangnya. Nah, sebetulnya ini udah mulai mateng. Kalau misalnya teman-teman masak bumbu kacang itu baru mendidih dikit jangan dimatikan, itu belum tanek. Sekali lagi itu belum. Kalau baru mendidih dikit langsung kita angkat terus kita gunakan untuk untuk jualan atau untuk konsumsi, biasanya itu enggak tahan lama. Kalau misalnya mau lebih tahan lama itu tanek, betul-betul tanek, yaitu mendidih yang betul-betul mendidih ya. Jadi tunggu aja sampai lebih mengental dikit dan minyaknya itu lebih banyak yang keluar gitu teman-teman. Kelihatan minyak keluar yang lebih banyak itu nanti akan mengkilat seperti ini nih teman-teman. Nah, ini udah mateng ya, udah mateng, sudah bisa kita gunakan untuk jualan ataupun untuk konsumsi gitu teman-teman, yang agak lebih awet itu ya. Itu tadi ya teman-teman. Nah, ini dia tuh, jadinya banyak banget kan, banyak banget jadinya. 1 gelas kacang tanah, setengah gelas terigu ya. Gelasnya itu kecil teman-teman. Nah, gelasnya itu kecil tuh. Nah, itu ya, ini tadi cara buat cara buat bumbu somai. Buat teman-teman semua yang lagi cari-cari resep bumbu somai sambelnya untuk olesan kacang, olesan kacang lagi untuk olesan bakso bakar, sosis bakar, batagor, somai, ini asli enak, ini enak banget. Kalau untuk kurang rasa, kurang gurih, silahkan tambahkan sendiri ya, silahkan tambahkan sendiri bumbu-bumbunya. Bawang merahnya tambah lagi, garamnya tambah lagi, gula merahnya tambah lagi gitu ya teman-teman. Ini kalau misalnya dipakai untuk jualan udah untung banyak, ini untung banyak.